penurunan performa mesin itu terkait dengan kebiasaan kita. Ini saya pakai gigi 3 dengan kecepatan mobil di 30. 30 saya ya? tarik, masih ada nih Oke. masih ada, RPM naik. Kopling juga nggak selip nih, bagus nih. Oke. Koplingnya nggak selip loh. Enak kok. Kita udah beres untuk servis mobilnya. Kita mau ngetes mobil yang udah diservis tadi. Halo teman-teman. Jadi gua udah beres servis mobilnya. Ini sekalian nguji jalan sama montirnya. Yang pertama untuk mesin. Mesin yang pertama adalah oli. Oli ini mungkin sebaiknya diganti sesuai dengan rekomendasi dealer. Pertama itu oli. Kemudian untuk spek olinya sendiri itu memang dari Nissan sendiri kan ada Nissan NGO, Nissan Genuine Oil, itu speknya 10W30 tapi yang SN. Nah di pasaran untuk 10W30 yang SN ini sulit didapatkan. Cari yang persamaannya itu adalah yang minimalnya. Kalau misalnya pemirsa ada mau yang lebih baik dari oli yang standar, silahkan, tergantung kantong. Balik lagi. Oke. Kembali lagi tergantung kantong. Terus apalagi Pak Hasan yang bisa di-sharing nih ke teman-teman? Kemudian untuk oli ada juga penyakitnya adalah sludge atau oli itu menjadi seperti bubur. Nah ini permasalahan yang timbul, banyak sekali spekulasi bisa karena telat atau seperti apa. Tapi intinya adalah satu, pemirsa harus menjaga intensitas dari waktu penggantiannya. Oh, intensitasnya biasanya berapa lama sekali sih ya? Nah, biasanya rekomendasi dealer itu adalah 6 bulan atau 10.000 kilo. Kalau kayak saya udah setahun nggak ganti nih, apa namanya nih Mas? Parah. Hah? Sangat parah sekali. Kenapa? Satu, kualitas oli itu sendiri sudah pasti sudah jelek, sudah buruk. Kemudian yang kedua, kuantitasnya sendiri. Jadi volume dari oli itu pasti akan berkurang lebih banyak. Tadi mobil Om sendiri, Om Ari, ya. Olinya yang saya takar itu hanya 1,5 liter. Artinya sudah setengah dari volume oli yang saat kita ganti baru, yaitu 3 liter. Luar biasa ini, ekstrim ini. Jangan ditiru. Baik, jadi rekomendasi saya adalah ikuti anjuran dealer, atau memang penggantian oli itu tidak merugikan kok. Semakin cepat itu lebih baik. Oke. Nah, terus tadi udah berapa tuh? Udah berapa tuh ya? Ada satu tapi ekornya 2. Ekornya 2. Oke. Selanjutnya yang satu lagi. Kemudian yang kedua adalah untuk part maintenance. Part maintenance ini adalah yang biasa kita ganti berdasarkan siklus udara, kemudian ada busi, ada drive bell, kemudian oli sudah termasuk ya, filter part maintenance, dan itu harus diperhatikan. Sudah pernah ganti koilnya ini? Belum pernah ganti sih. Apa namanya, selongsong koilnya. Untuk karet bagian atasnya ini nempel, jadi dikhawatirkan dengan dia nempel seperti ini maka tidak sempurna pada saat dipasang pada tutup silindernya. Efeknya nanti khawatir ada air yang masuk ke sela-sela busi. Jangan sampai pemirsa itu pelit dalam hal penggantian. Jangan ditiru, tadi juga kondisi businya sudah tidak layak pakai sebenarnya. Dan ini gapnya hampir 20, jadi cukup jauh sekali gitu. Kondisinya sudah jelek, ya silahkan diganti, karena itu juga baik buat performa mobil itu sendiri.
Nah selanjutnya banyak yang bilang Nissan itu sering banyak masalah di kaki-kakinya. Nah itu benar nggak sih Mas? Oke, kita masuk ke 3 item berikutnya. Nah, Livina itu sebenarnya enak dinaik bawa gitu kan, di driving conditionnya sudah cukup ideal lah. Nah, kaki-kaki ini akhirnya yang jadi korban. Kenapa? Ya kita sebagai driver kadang ada jalan rusak itu main hajar aja gitu kan, nggak ada sugesti hati-hatinya itu sudah hilang. Gitu. Jadi kalau ngeliat jalan rusak itu nggak kerasa rusak, nyaman aja, makanya yang dikorbankan adalah suspensi. Nah biasanya yang dihajar duluan itu adalah busing-busing. Yang pertama adalah busing sayap roda, swing arm atau link arm. Itu biasanya yang pertama kali dihajar. Kenapa? Karena penggunaan ini kan untuk samaan dengan shock breaker, dia ngayun ya, untuk ayunan. Nah itu yang biasa yang kena. Kemudian untuk Livina ini adalah busing cross member. Apa tuh? Atau busing member atau balok member kalau bahasa umumnya. Dan itu adanya memang tersembunyi, sulit untuk dilihat kalau misalnya tidak dibongkar. Nah itu biasanya yang dihajar berikutnya. Nah gini, banyak yang bilang di netizen itu bilang katanya Livina nggak kuat nanjak. Nah gimana pendapatnya ini? Nomor 4 nih, nomor 4 aja. Gimana tuh Mas? Katanya nggak kuat nanjak, gimana? Ya, kadang biasa ya kalau kita sudah ada kita wah mobil ini nggak kuat nanjak, wah mobil ini begini. Nah itu akhirnya orang yang pengguna Livina ini sugestinya sudah parno duluan gitu. Sudah paranoid duluan, sudah takut duluan. Padahal dengerin nih, padahal insinyur dari pembuat Livina ini itu bukan orang sembarangan gitu kan. Di sana tuh sudah dites berbagai medan, baik itu tanjakan, turunan, tes maksimum dari kondisi ekstrim tadi sudah dilakukan pastinya gitu. Semua pabrikan itu pasti sudah melakukan itu. Berarti yang salah kalau gitu bukan mobilnya, yang bukan salah mobilnya. Yang salah orangnya. Yang salah orangnya. Jadi gini, memang ada teknis juga, ada teknisnya kaitannya dengan teknis tadi adalah Livina dan mobil-mobil yang sejenis adalah menggunakan penggerak depan. Nah ini secara teknis memang ketika nanjak itu dia menarik, bukan mendorong. Kalau dengan kondisi seperti ini pasti akan ada yang pastinya pada saat nanjak. Jadi bukan tidak kuat nanjak, tapi kitanya yang nggak berani. Ngedengar suara mesin ngegerung itu udah takut duluan. Ya. Kedua, skill kitanya sebagai driver itu kurang mumpuni untuk melibas tanjakan tadi. Itu sebenarnya. Orang yang buat mobil ini bukan orang bodoh, kan? Sepakat. Orang pintar semuanya, profesor, engineeringnya juga pasti udah mikir ini berapa derajat ketinggian ini untuk dinaiki, itu pasti sudah dihitung. Nah selanjutnya, kalau yang saya rasain Nissan itu ketika RPM-nya rendah itu kenapa kok tarikannya agak kurang enak, itu kenapa ya? Yang perlu saya tanyakan dari pertanyaan Om adalah servisnya bagaimana? Balik lagi ke sana. Iyalah. Karena setahun aja baru ganti sekali olinya tuh. Berarti saya salah. Jadi penurunan performa mesin itu terkait dengan kebiasaan kita. Saya yang salah berarti. Ya. Bukan Livinanya. Betul. Jadi ini setelah saya tune up, setelah saya setting, ini enak. Enak lagi di bawah 2000 RPM ya. Oke. Ini saya pakai gigi 3 dengan kecepatan mobil di 30 saya ya? tarik, masih ada nih masih ada, RPM naik, kopling juga nggak selip nih, bagus nih. Koplingnya nggak selip, enak kok. Jadi RPM rendah itu bukan problem di mobilnya. Nah kalau saya lihat ini kan kemarin direkomendasi nama teman saya ya, katanya ada spesialis Nissan di dekat Cilegon. Tapi sebenarnya Om Hasan ini khusus untuk Nissan juga nggak sih, atau gimana, atau yang lain juga bisa? Sebenarnya spesialis Nissan itu lebih ke branded saya sih. Saya kebetulan alumni atau alma mater dari dealer Nissan. Saya 2004 gabung di Nissan, kemudian
2018 kemarin saya keluar dari Nissan. Nah, kemudian untuk bengkel umumnya kenapa saya tidak tonjolkan, karena memang ya tadi saya mau menjual spesialis Nissan-nya ini karena unik gitu. Nah, bukan berarti saya tidak bisa menghandle mobil-mobil yang lain. Oke, gitu. Mobil lain pun saya bisa, hanya saja memang butuh ya, kalau misalnya Nissan saya analisa cuma 5 menit sudah tahu penyakitnya apa. Kalau mobil lain ya mungkin butuh 10 menit gitu kan. Terima kasih juga untuk Mas Hasan yang udah mau membagikan ilmunya, yang udah mau membagi pengalamannya di video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum saya tutup video ini, ada sedikit pesan dari Mas Hasan terkait safety mungkin ya. Baik, terima kasih. Buat pemirsa, jangan lupa setelah mobilnya dirasa sudah kencang, setelah dirasa mobilnya sudah aman, tetap hati-hati, jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Jangan lupa pakai spion kanan kirinya untuk mengintip sisi belakang. Keep safety driving. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Mas Hasan.